Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mu'minan haqqan. Jadi kalau pagi ini salah satu nikmat terbesar itu ketika kita melek, kita masih sebagai seorang mukmin. Nah, jadi bangun itu kita tuh sebenarnya bersyukur ya, hidup itu mendapatkan takdir kita itu sebagai seorang muslim dan juga seorang mukmin. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan kita ini lahir di rahim ibu yang mana. Kalau semuanya bisa memilih, mungkin Ustadz Yuhan Anendi ini bisa memilih. Benar nggak Ustadz? Atau Mbak Rosada ini bisa memilih lahir di keluarga yang mana. Atau siapapun itu bisa juga memilih. Tetapi Allah menjanjikan kita dalam dalam apa namanya keyakinan umat Islam atau umat mukmin itu yang dijamin masuk surga walaupun nanti dicelupin dulu ke neraka ya. Nah, jadi salah satu nikmat terbesar ketika kita melek itu oh alhamdulillah masih seorang mukmin atau masih beragama Islam. Karena dalam perjalanan hidup itu ada orang yang bertahun-tahun mencari kata kebenaran dalam agama yang awalnya Islam, ada keyakinan dia berubah, konversi ke agama lain atau sebaliknya orang yang bukan jauh dari agama Islam, kemudian mencari pencarian, akhirnya melabuhkan hatinya ke dalam Islam. Jadi bersyukur ya teman-teman hari ini. Nah, kita lanjutkan pertemuan. Jadi saya pertama sampaikan permohonan maaf, pengen sekali ke Wates ya, karena saya setiap ke Wates tuh semangat ngajarnya tuh ya. Cuman hari ini full day, seharian dari pagi jam 8 sampai nanti jam petang jam 17.00 itu ada raker ya, rapat kerja fakultas. Jadi sekali lagi kita lewat daring ya. Padahal kalau offline itu bisa tidak ada physical distancing lagi ya. Jadi ada kayak penjelasan itu dapat kalian pernah nggak belajar itu dapat momen oh. Oh gitu. Nah, jadi kalau dapat momen oh itu kayak pas sesuatu yang sulit jadi kayak tercerahkan atau yang sulit yang ruwet jadi teruraikan. Ya, momen oh itu paling enak ketika kalian belajar sesuatu dapat momen ohnya. Oh gini, oh gitu. Walaupun itu sulit. Nah, jadi kayak ibarat dapat apa ya, mata air di tengah kegersangan. Walaupun bukan berarti yang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah yang sangat berharga, tetapi kalau ketemu itu menjelaskannya lebih enak. Ya. Oke, mudah-mudahan ijtihad kita melalui daring ini juga Allah mudahkan pikiran hati kita untuk belajar ya. Karena salah satu apa ya pepatah tuh mengatakan begini, lebih apa namanya, berpikir itu berat, maka lebih banyak orang itu menilai. Nah, jadi berpikir, belajar itu kan proses naluri yang sebenarnya Allah fitrahkan kepada kita potensi, cuman manusia tuh nggak banyak yang ingin memanfaatkan akal pikiran untuk berpikir. Jadi lebih banyak taken for granted, ngambil, nerima aja gitu. Pengen pengen dapat sesuatu ya nerima aja gitu kan. Nggak mau berpikir gimana how to do-nya untuk berpikirnya. Pengen dapat penghargaan, pokoknya nerima aja orang ngasih kan. Padahal harus berdarah-darah, harus berusaha menghabiskan waktu untuk sekedar menuliskan kata-kata atau apa nah. Jadi proses usaha ini lah yang insya Allah 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 apa namanya ya. Allah mudahkan langkah-langkah teman-teman. Karena nggak tahu nih nasib Mas Yuhan, nasib Mbak Fatima, nasib Mbak Agustin ini ke depan takdirnya itu jadi eksekutif muda atau jadi apa kan? Tapi yang menentukan apa di masa depan itu apa yang dilaksanakan hari hari ini. Jadi kalau hari ini masih leyeh-leyeh tiduran di dalam selimut sambil apalah gitu, yang lain sedang siap untuk menghadapi perang. Nah, perang itu kan maksudnya itu menuntut ilmu. Sekarang itu kan kalian itu walaupun di Indonesia ini nggak perang secara fisik, tapi sekarang perang data. Nah, perang apa? Perang keilmuan. Yang malas belajar, maka dia tertinggal. Kalau di medan perang, yang malas-malas untuk menyerang, maka dia akan tertembak atau kalah. Nah, sekarang silakan pilihannya. Di era perang sekarang ini, perang yang sifatnya perang saintifik, siapa yang malas menghadapi musuh,
menghadapi tantangan, dia akan tertinggal. Oke, saya lanjutkan dengan materi singkat ini ya. Kemarin teman-teman ingat nggak, di pertemuan belakang kita berbicara tentang apa, Mbak Eviana ingat nggak? Atau Mas Yuhan kemarin yang izin ya? Izin Pak kemarin Pak. Oh izin ini, kongres. Nah jadi kemarin kita berbicara tentang, apa namanya ya, instrumen penyusunan latar belakang masalah. Kemarin yang beberapa sampel case kita ambil contoh yang punyanya Mbak Vita kalau nggak salah tentang Jalalul Waton kalau nggak salah ya. Ya Nah Ustadz, itu betul. ada tiga, masih ingat nggak Mbak Vita ada tiga poin dalam penyusunan latar belakang yang kita urai kemarin apa saja? Pertama ada Tentang apa? realitas, idealitas, dan Re- kemudian judulnya. Oke, realitas, idealitas, atau realitas dan idealitas bisa dibolak-balik ya. Idealitas, realitas, sama yang terakhir adalah fokus penelitian. Oke, saya mau nanya, Mbak Hoirotin udah OTW mudik ini ya? Soalnya kemarin nanya. Nah, itu apa namanya? Ketiga poin ini menjadi kerangka dasar yang perlu teman-teman cermati. Oke, saya share ulang sebentar. Yang belum datang kemarin bisa ya bisa tergambar dikit lah walaupun tidak terlalu jelas ya. Nah, ini teman-teman sekalian, dalam penyusunan LBM latar belakang masalah perlu adanya tiga poin ini ya. Walaupun nanti secara spesifik di buku-buku Metopen lain itu ada banyak misalnya ada apalah macam-macam lah misalnya ya. Idealitas ini lebih kepada konsep-konsep atau teori ya yang nanti bisa teman-teman urai, tampilkan di situ. Jadi paling tidak dalam latar belakang tuh kalian ada kutipan referensi yang berkaitan tentang konsep-konsep. Misalnya tadi konsep tentang kalian judulnya membahas tentang topiknya pendidikan karakter ya. Maka konsep tentang pendidikan karakter itu apa ya? Jadi karakter adalah gini-gini. Misalnya kalian judulnya adalah ini, kompetensi abad 21 eh karakteristik kompetensi abad 21 bagi guru Ismuba misalnya. Atau karakteristik kompetensi abad 21 guru Ismuba di Kulon Progo. Nah, itu kan keren. Jadi studi kasusnya di Kulon Progo, tapi kalian mengambil konsep-konsep teori tentang abad 21. Apa idealitasnya? Berarti karakteristik abad 21 itu apa saja? Misalnya kolaborasi, apa lagi ya? Critical thinking, apa dia tuh 4C kalau nggak salah. Collaboration, critical thinking, C2 lagi apa saya lupa. Nah, itu kan konsep dan teori. Nah, maka lampirkan di dalam latar belakang ini dimasukkan. Atau kalian neliti tentang literasi digital. Misalnya tantangan pendidikan Islam di era society 5.0 misalnya. Berarti kalian jelaskan dulu apa sih kalian bisa menjelaskan apa sih era society 5.0, apa sih era industrial. Itu kan konsep dan juga teori-teori bisa dilampirkan. Nah, selain itu kalian sampaikan juga, ingat idealitas itu kan suatu hal yang sifatnya ekspektasi. Ya, ini sifatnya saya tulis ya. Ekspektasi. Nampil nggak PPT ini, teman-teman? Ya Ustadz, sudah. Nampil ya. Ekspektasi dan apa ya? Harapan ya. Saya warnain dulu ya ini biar membedakan. Ekspektasi dan harapan misalnya. Tadi ekspektasi dan harapan itu kan berarti apa yang diharapkan sifatnya tuh positif gitu kan. Maka ekspektasi itu angan-angan kita untuk menempatkan atau menentukan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Maka kalau disebut tentang misalnya karakteristik abad 21 yang 4C tadi, collaboration, critical thinking, 2C-nya saya lupa ya. Tolong nanti dicari. Itu kan sesuai dengan harapan. Nah, tetapi realitasnya, nah yang kedua, faktanya, fakta dan atau kenyataannya seperti apa? Maka tadi poin yang kedua ini realitas harus juga ditampilkan dalam latar belakang. Agar kenapa? Agar satu dan dua ini, agar apa? Agar problem kalian itu objektif.
Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya. Realitas. Hah? Realitas plus idealitas itu jadinya objektif. Nah, tambahlah ini. Nah, ini aja udah sebenarnya objektif. Nah, agar jadi objektif tadi tidak melulu kita ngomong hal yang meninggi-meninggi ya, harapan-harapan, tetapi realitas di lapangan juga seperti apa. Maka ada idealitas dan juga realitas. Boleh dibalik-balik ya. Dibalikin aja lah ke sini biar sesuai dengan yang di atas ya. Nah, jadi seringkali kalian lihat nggak apa namanya ya? Di latar belakang skripsi kakak tingkat yang sudah jadi. Misalnya ada 7 halaman, 10 halaman. Wah, berdasarkan konsep awalnya. Pendidikan adalah sampai 7 halaman. Nah, halaman terakhir, halaman ke-8, dia baru ngomongin tentang lokasi penelitiannya. Dan itu pun hanya satu paragraf kayak orang ngupil tuh dapatnya sedikit gitu kan. Udah nggak dalam gitu kan. Nah, jadi realitas ini fakta kenyataan yang ada di lapangan. Nah, kenapa ini penting, Pak? Kan yang penting kan menjelasin konsep-konsep ini aja di latar belakang. Enggak ya. Justru kita kan mau menggali di lokasi penelitian. Misalnya nih ya, Mbak Vita, siapa apa ya kemarin ya selain Mbak Vita? Atau lah misalnya Mbak Fatima, neliti tentang apa Mbak Fatima? Topiknya tentang apa? Hilang. Atau Seperti si Vita, tentang apa kemarin tuh? nilai-nilai pendidikan Islam yang ada di kesenian tradisional Jalan Waton. Taruhlah nilai pendidikan Islam ya. Nilai pendidikan Islam, nilai pendidikan Islam dalam tradisi Jalal Waton akan berbeda dengan nilai pendidikan Islam dalam tradisi misalnya apa di tradisi yang lain. Sama-sama nilai pendidikan Islam tapi akan berbeda. Nah, kenapa? Karena objek dan juga lapangan lokasi penelitian juga beda. Misalnya, madrasah yang ada di Jogja akan berbeda dengan madrasah yang ada di Kulon Progo. Kenapa? Karena lokasi dan realitas fakta di lapangan juga beda. Sehingga dalam penelitian menggali realitas di lapangan atau fakta yang ada di lapangan itu sangat penting untuk digali sedalam mungkin. Nah, jadi jangan hanya sekedar gini, udah panjang 7 halaman ngomongin tentang karakter misalnya, barulah berdasarkan problem di atas, nah, ya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang karakter di SMP ini, baru menyebutkan SMP-nya di belakangan. Nah, jadi itu harus digali karakter yang di SMP ini seperti apa, kemudian selama ini kendalanya seperti apa. Jadi realitas seperti itu. Nah, terakhir di fokus penelitian ini, ya ini bisa sedikit saja waktu di akhir paragraf itu kan. Sebenarnya dari judul itu aja diotak-atik untuk mempertegas itu. Jadi, jadi fokus penelitian. Tapi yang paling penting tadi idealitas dan realitas ya. Untuk fokus penelitian nanti bisalah dibantu ketika waktu bimbingan. Jadi Pak, saya udah ketemu nih idealitasnya nih, realitasnya udah ketemu nih. Nampaknya ini udah makin objektif. Maka agar lebih clear ya, ditambahlah fokus penelitian. Jadi sesungguhnya fokus penelitian ini ingin memberikan pemantapan bahwasanya terkait tentang problem dan juga fakta di lapangan, peneliti akan fokus kepada apa. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman yang belum hadir kemarin, kita membahas ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ada poin ini. Nampil tidak screenshot full screen-nya dengan slide yang baru? Tampil, Pak. Oke. Nah, selain dari latar belakang yang kemarin, secara teknis sudah kita jabarkan dan juga kita praktek. Oh iya, kemarin tuh semuanya sudah dapat lembaran yang ini kemarin ya, kerangka dalam penyusunan latar belakang yang tadi ya, dapat semua nggak? Beberapa yang nggak dapat Sudah kemarin dikumpulkan atau masih pada teman-teman? dipegang teman-teman, Pak. Dipegang sendiri-sendiri ya. Nah, di pekan depan mohon nanti dibawa lagi. Yang belum, silakan nanti diisi yang pernah saya share di grup nampaknya. Oke, saya lanjutkan dengan
yang berikut ini. Selain tadi 3 poin dalam penyusunan latar belakang, ini kita narik ke atas sedikit lagi ya. Ada beberapa komponen penting dalam penelitian. Nah, jadi ini komponen penting, yaitu asumsi-asumsi pandangan dunia, worldview atau filosofis mereka bawa ke dalam penelitiannya. Ada beberapa hal penting. Pertama, pandangan dunia sebagai orientasi umum terhadap dunia dan sifat penelitian yang dipegang oleh peneliti. Jadi maksudnya apa? Orang yang meneliti itu tidak bisa menutup mata atau nerima hanya, judul saya apa sih yang bagus? Nah, itu boleh diskusi. Tetapi di belakang dan di dalam otaknya sebenarnya dia tuh memiliki pandangan apa terkait tentang topik tersebut. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kan artian itu pandangan dunia. Oh, saya melihat langit. Maka itu pandangan saya tentang dunia. Oh, saya melihat manusia. Maka pandangan saya tentang dunia itu kan. Segala apa yang ada di dunia ini itu ketika kita berpikir tentang sesuatu objek itu maka disebut dengan pandangan dunia. Artinya apa? Dalam komponen penting penelitian ini, artian ketika kita melihat sesuatu objek yang akan kita jadikan dasar penelitian atau topik penelitian, maka perlu kita resapin apa sih itu. Tadi misalnya kita meneliti tentang tradisi Jalal Waton, maka itu adalah pandangan kita terhadap Jalal Waton. Pandangan kita terhadap dunia. Pandangan kita melihat apa sih yang dilakukan Jalal Waton ini, karakteristiknya apa sih, manfaatnya apa sih, ini tradisi dasar berangkat dari mana sih, nilai-nilainya apa sih. Nah, itu semuanya itu pandangan dengan dunia. Jadi tidak mungkin orang yang meneliti itu tidak berpandangan tentang dunia. Nah, jadi maksudnya ini lebih ke filosofis ya. Nah, pandangan dunia sebagai orientasi umum terhadap dunia dan sifat penelitian dipegang oleh peneliti. Oleh karena itu, ketika kita memandang suatu objek, kita ingin meneliti, maka harus ada sifat peneliti yang dipegang. Sifat peneliti apa? Bukan hanya sekedar melihat dan menyimpulkan. Ingat ya, orang yang terburu-buru untuk dalam penelitian itu biasanya ada dalam berbagai keadaan. Misalnya dia sudah karena dikejar deadline, atau misalnya dia ingin menutup diri dan ingin bukan menutup diri, ingin instan. Maka yang dicari adalah apa? Skripsi-skripsi yang sudah jadi dan tinggal diganti namanya. Atau orang yang pengen buru-buru menyelesaikan skripsi tadi tanpa dia pengen sungguh-sungguh, buru-buru tuh kesannya nggak bagus ya. Tapi selesai cepat bagus juga, asalkan on the track. Buru-buru on the track, bagus nggak ya dengarnya ya? Buru-buru tuh kesannya kayak nggak bagus ya. Diganti aja dengan sesegera. Jadi harusnya tadi, harus memegang sifat penelitian itu, memegang prinsip seorang peneliti. Artian menggali masalah, melakukan teknik prosedur penelitian. Itulah sederhananya ya. Kemudian strategi penelitian yang berhubungan dengan asumsi. Nah, artian tuh intinya dari slide yang saya tampilkan ini sederhana saja sebenarnya. Ketika kita mengangkat sebuah topik penelitian, apapun itu, maka sebenarnya itu adalah pandangan kita terhadap dunia secara filosofis harus digali dengan dipikirkan dengan matang, ya. Nah, ini mungkin saya akan menjelaskan berhenti sampai dengan slide ini saja. Setelah selesai slide ini kita selesai. Tapi perlu saya sampaikan, pandangan orang terhadap dunia itu sebenarnya agak macam-macam. Ini kan teori ya. Teori dari Creswell ya. Creswell ini memetakan pandangan orang terhadap dunia itu macam-macam. Apa kaitannya dengan Metopen ini, Pak? Nah, karakter 4 pandangan dunia ini juga biasanya berlari atau mengarah kepada style penelitian masing-masing orang. Misalnya apa? Misalnya ya, post-positivisme. Post-positivisme ini biasanya lebih banyak cenderung orang-orang kuanti itu lebih kepada positivistik. Ya, positivistik itu dia harus sesuai dengan rumus, harus sesuai dengan kaidah-kaidah statistik misalnya atau kuantitatif. Maka dia tidak boleh keluar dari itu, maka post positivis. Tapi muncul belakangan ada post yang saya sebutkan tadi positivistik atau positivisme. Tapi muncul belakangan ada lagi post. Nah, post positivistik atau post positivisme dia agak sedikit berubah. Determinasi, reduksionisme, observasi, pengujian empiris. Lihat nih, pengujian empiris ya. Pengujian ilmiah kalau tidak sesuai dengan misalnya instrumen-instrumennya maka
keliru hasilnya. Nah, itu kan sesuai dengan biasanya anak-anak kuantitatif dan juga karakteristik penelitian yang menggunakan statistik segala macam. Verifikasi. Nah, jadi seperti itu. Konstruktivisme. Konstruktivisme itu apa? Konstruksi itu kayak sebuah bangunan. Konstruktivisme itu kayak membangun makna di balik fakta yang ada di lapangan. Maka ketika orang membangun sebuah bangunan, artian itu kan dia menciptakan bentuk. Saya ingin membangun rumah dari yang sebenarnya tanah kosong atau dari yang tanah yang belum ada bangunan kemudian berbentuk. Maka konstruktivisme ia ingin membentuk sebuah pandangan baru atau maka di sini kita lihat nih penciptaan teori. Walaupun sesungguhnya mungkin teori itu bukan yang baru, tetapi dia bisa memberikan pandangan baru dari sebuah topik masalah. Jadi dia memberikan pemahaman. Pemahaman kan artinya itu memberikan suatu hal yang baru. Makna yang beragam dari partisipan. Oh, jadi dari kalau penelitian itu dia ada namanya apa namanya informan ya, eh, populasi sampel, kemudian konstruksi sosial dan historis. Jadi orang-orang yang penelitian misalnya bidang pendidikan yang itu sebenarnya bisa juga sih ini kuantitatif, tapi banyak juga anak-anak yang selain kuantitatif menggunakan pandangan konstruktivisme ini dan sehingga menciptakan teori-teori baru. Bisa nggak Pak, saya menggunakan karakteristik pendekatan konstruktivisme dalam penelitian kuantitatif? Bisa saja. Misalnya pandangan anak muda terhadap apa? Terhadap eh, apa namanya? Terhadap kecenderungan budaya K-pop misalnya. Pandangan anak muda terhadap pandangan anak muda terhadap budaya K-pop. Jangan-jangan ya pandangan kita lebih pada mendukung budaya K-pop daripada mengenal budaya diri sendiri. Artian muncul nanti teori baru. Tentang apa? Teori tentang rentanitas sosial budaya misalnya. Kenapa? Semakin menjadi remaja, nah, jadi teorinya nih ya, mungkin ya, semakin seorang itu menjadi remaja, maka pandangan terhadap nasionalismenya itu semakin rentan. Itu mungkin teori itu. Tetapi semakin dia tua, dia akan kembali kepada nasionalismenya. Nah, jangan-jangan fase-fase kehidupan manusia itu muncul teori yang kalian teliti, khususnya budaya di anak-anak remaja Jogja. Anak-anak remaja Jogja sekalipun kota pelajar, setelah kalian teliti, semakin rentan ketika di usia remaja. Usia remaja itu sampai kapan? Dari usia misalnya 12 sampai dengan 21 misalnya ya. Misalnya itu rentan. Rentannya seperti apa? Rentan terhadap dominasi budaya asing. Nah, itu kan jadi teori baru tuh. Menggunakan kuantitatif sangat bisa karena kalian mensurvei partisipan kalian yaitu sampel-sampelnya yaitu anak muda, anak-anak remaja, anak-anak muda. Itu kan menurut saya menarik itu kan. Jadi kalian bisa jadi topik ini nih. Siapa yang belum dapat dapat apa namanya judul ya? Misalnya rentanitas sosial remaja rentanitas sosial rentanitas coba dicatat ya. Ini kayak menarik. Rentanitas sosial remaja pelajar kota Jogja. Nah, studi terhadap dominasi budaya asing di Indonesia. Nah, jadi menarik kalian ingin mengetahui seberapa rentan anak-anak remaja pelajar kota Jogja itu terhadap pengaruh budaya asing. Nah, studi terhadap pengaruh, jangan dominan. Pengaruh budaya asing di Indonesia. Kalian petakan aja nanti budaya asingnya siapa aja. Kalian boleh memilih satu misalnya, budaya dari K-pop, kemudian kedua budaya dari Western. Jadi dua ini. Jangan-jangan kalau dulu ya, jujur-jujur aja, Mbak saya segala macam banyak tuh poster-poster boy band yang sifatnya tuh yang Eropa, yang kayak dari Inggris, Westlife segala macam ya. Nah, tapi sekarang nggak ada lagi yang Eropa-Eropa. Kemarin kemarin kan yang terakhir itu kan ada apa namanya tuh One Direction yang dari UK. Itu sangat mendominasi. Kemudian tergeser, redup tuh One Direction dengan K-pop segala macam. Apalagi K-pop sekarang keren-keren segala macam ya. Udah menjadi kiblat budaya pop yang ada di dunia sekarang. Nah, jadi kalian keteliti aja rentanitas sosial remaja pelajar kota Jogja. Menurut saya itu seger banget ya untuk itu. Nah,
Kalian masukkan juga nanti instrumen agamanya segala macam. Justru agama nanti justru terpinggirkan, jangan-jangan di sini. Nah, ini menjadi sebuah kontribusi yang sangat positif nanti teman-teman memberikan penekanan kepada dinas pendidikan. Oh, ternyata justru bukan kita mandang negatifnya budaya K-pop-nya, tetapi justru melalui budaya ini sekarang eranya untuk kita mengenalkan pendidikan itu lewat budaya. Berarti harus ada konsep kebudayaan di dalam model-model pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan sosial, pendidikan umum. Oh, jadi pengen mengenalkan matematika lewat budaya, bisa. Loh, nyatanya aja sekarang dari hasil penelitian kalian ternyata faktor budaya itu paling dominan misalnya. Pengen mengenalkan agama, oh berarti lewat faktor budayanya. Lewat apa? Misalnya tradisi-tradisi. Pengen mengenalkan tentang pelajaran geografi dari sisi budaya misalnya. Berarti masukin dulu instrumen budayanya, kemudian baru masuklah penjelasan tentang geografinya. Menurut saya itu menarik. Geografi itu kayak tentang ini ya, cuaca alam tanah gitu nggak sih geografi itu? Nah, misalnya kalian mengenalkan, oh, di Arab itu tanahnya gersang. Kalian masuk dulu di Arab ya. Oh, orang Arab misalnya mencari air itu lewat dengan cara apa gitu. Masukkan kisah-kisah Nabi apa namanya? Ibunya Nabi Isa mengais-ngais tanah, kemudian muncullah air. Itu kan ada faktor unsur budayanya, tapi kan kalian pengen menjelaskan tentang kegersangan tanah yang ada di Arab Timur Tengah. Kalian pengen juga menjelaskan tentang tanah yang subur, bentuk tanah apalah, bentuk tanah, geologi tanah yang ada di Indonesia. Kalian kenalkan dulu budayanya. Oh, foto eh, apa namanya? Sawah di Indonesia yang hijau segala macam, ini bentuknya segala macam, ada air mancur lah segala macam. Tapi kalian pengen menjelaskan intinya tuh tentang apa geografi yang ada di Indonesia. Tapi kalian masuk dulu instrumen budayanya. Nah, alangkah banyak pengaruh yang positif ketika kalian meneliti sesuatu yang sifatnya itu bisa membangun pandangan yang baru melewat tadi pendekatan konstruktivisme. Nah, tadi judul yang jadi yang belum ada judul ini tolong dicatat, ini menurut saya bagus. Rentanitas sosial remaja pelajar Kota Jogja, studi terhadap pengaruh budaya asing. Nah, atau langsung ditujukan budaya apa? Misalnya studi terhadap pengaruh budaya K-pop, budaya apa ya? K-pop tuh budaya K-pop atau budaya Western, budaya Barat atau apalah itu ya. Nah, ini yang belum ada judul, silakan ambil judul ini. Saya segar, nanti akan saya bimbing instrumen segala macamnya. Itu konstruktivisme. Ada lagi yang kedua, yang ketiga, advokasi atau partisipatoris. Ingat nggak kalian, advokasi itu sering mendengar istilah advokasi itu seperti apa ya? Kayak orang hukum, bidang hukum ya. Kami adalah bidang advokasi. Oh, misalnya ada Ormawa, AMPS. Bidang advokasi apa? Yang mendukung dan juga mengawal kasus ini ya. Tapi advokasi itu tidak sifatnya harus berhadapan dengan hukum. Advokasi itu sifatnya berpartisipasi. Ya, artinya apa? Kadang bersifat politis. Kenapa politis itu? Ingat, politis itu sifatnya jangan diartikan sebagai partai. Sifat politis itu maksudnya apa? Politis itu maksudnya bersifat berorientasi untuk mendapatkan tujuan tertentu. Seorang advokat yang di bidang hukum, dia punya tujuan tertentu untuk memenangkan ya tujuan dari tim mereka. Pendidikan bersifat politis. Pendidikan itu memang ada namanya politik pendidikan. Jadi bagaimana menyuarakan kepada dunia atau memberikan pelayanan pendidikan yang ingin mendapatkan tujuan dari pendidikan itu apa? Apa namanya? Membebaskan manusia dari kungkungan ikatan berbagai macam. Nah, jadi macam-macam. Bersifat politis itu tadi ingin mendapatkan tujuan dari apa yang diinginkan. Berorientasi pada isu pemberdayaan. Nah, jadi partisipatoris, kalian misalnya bisa menentukan nanti topik penelitian kalian yang sifatnya partisipatoris. Artian misalnya pemberdayaannya seperti apa? Misalnya eh, partisipasi masyarakat, misalnya analisis, ini judul juga nih, bisa kalian ambil ya. Analisis partisipasi masyarakat dalam pendidikan agama atau dalam pendidikan dalam analisis partisipasi masyarakat dalam pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan keagamaan di desa tertinggal atau di wilayah konflik atau di kampung pengungsian. Itu menurut saya mana sih partisipasi pemberdayaannya bisa.
Kolaboratif dan terakhir berorientasi pada perubahan. Iya, benar. Namanya orang berpartisipasi pengen merubah suatu kondisi kepada kondisi tertentu. Maka ini menurut saya akan sangat cocok dengan anak-anak misalnya ya, anak-anak ormawa yang memang punya pandangan organisasi. Biasanya kan organisasi itu ingin satu perubahan, gitu kan? Berubah atau mati, gitu kan? Nafas isu-isu anak-anak pergerakan. Menurut saya sangat cocok ini. Nah, yang terakhir pragmatis. Pragmatis ini sifatnya tuh ini. Apa ya? Coba kita baca ya. Saya belum agak nyambung ini dengan isinya. Efek-efek tindakan berpusat pada masalah, bersifat pluralistik, berorientasi pada praktik dunia nyata. Tapi sebenarnya pragmatis ini bisa kita simpulkan sederhana, yaitu bagaimana orang ingin meneliti sesuatu, ingin mendapatkan hasil dari hasil penelitiannya. Sederhananya begitu. Ya. Kalau di sini misalnya efek-efek tindakan. Oh, melihat apa sih dari apa namanya ya? Ada aksi, ada reaksi. Oh kok bisa begini karena ada faktor ini. Jadi melihat faktor apa namanya? Dampak-dampak dari sebuah tindakan. Kayak sebuah penelitian dalam sebuah laboran itu kan ada aksi, ada reaksi, ada reaksi, ada aksi gitu kan. Berpusat pada masalah ya, dia fokus pada masalahnya apa, maka yang akan dihasilkan ya sesuai dengan apa yang dipermasalahkan. Jangan lebar kemana-mana. Nah, kadang anak-anak kualitatif itu kan lebarnya kemana-mana misalnya kan. Tapi ya kadang macam-macam lah. Di satu sisi pragmatis ini bagus ya, dia akan fokus pada misalnya masalah kamu, permasalahan penelitian ini, maka fokus aja ke situ. Namun di satu sisi poin yang ketiga bersifat pluralistik. Jadi maksud pluralistik itu begini, dia bisa misalnya topiknya tentang karakter, tapi tidak hanya nanti mengkaji karakter saja, tapi dia bisa melihat karakternya itu karakter apa. Jadi satu topik itu bisa karakternya itu beragam. Karakter keagamaan, karakter disiplin, karakter apa. Jadi satu topik itu sifatnya ada banyak cabang. Nah, itu jadi bisa dicari topik-topik yang seperti itu. Berorientasi pada praktik dunia nyata. Artian orang-orang yang sifatnya pragmatis itu yang realistis. Nah, sederhananya begitu. Pragmatisme itu yang sifatnya realistis. Artian, kalau neliti jangan yang sifatnya tinggi-tinggi, eskatologis. Eskatologis itu misalnya tentang dunia akhirat, tentang pahala dan surga itu sulit dijangkau. Ada yang pernah memegang pahala? Tidak ada kan? Ya, mungkin orang-orang pragmatis mikirnya yang nyata-nyata saja yang bisa dipegang tuh ya duit gitu kan. Artian neliti itu ya tentang yang jelas-jelas saja, jangan yang sifatnya abstrak-abstrak. Nah, ini sifat pragmatis. Nah, ini teman-teman sekalian, menurut John Creswell ya, pandangan kita terhadap dunia itu ada empat karakter ini. Dan saya yakin ada tipologi-tipologi yang lainnya, teman-teman ya. Tidak hanya kita berpaku pada John Creswell ini, tetapi ini yang umum yang sempat viral, yang banyak orang gunakan. Ketika orang mau mengatakan, oh kamu ini pragmatis, itu berarti bisa jadi dia menggunakan apa namanya ya, pragmatis. Misalnya dia orangnya realistis, kemudian dicap oleh orang, oh kamu ini pragmatis. Oh bisa berarti cara dia menilai kita dinilai sebagai orang pragmatis kalau kita misalnya suka duit misalnya, berarti dia menggunakan pandangan Creswell. Ada nggak pragmatis pandangan lain? Banyak. Jadi tentu tidak hanya berpaku pada pandangan ini saja. Ketika nanti teman-teman baca teori yang lain, Pak ini kok pandangan terhadap dunia atau world view itu ada 6 macam ya? Beda-beda. Jadi perbanyak baca agar teman-teman membuka wawasan tentang literasi teman-teman. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Nah, saya mau mencoba presensi. Nah, ini ya. Mohon bisa menghadirkan diri kalian melalui lisan kalian ya ketika saya. Tapi sebelum saya tutup 1 menit lah. Ada yang ingin bertanya? Tanyanya gampang-gampang aja ya. Yang barangkali